Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Dr. Renard Riza Yuli Ratno Setiawan, Eskel MSc. Terima kasih telah hadir dalam hasil akhir penugasan Bahasa Inggris Akademik kelas E. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya M. Farhan Hidayat dari Aquaculture 2020. Setelah saya menonton video tersebut, saya memiliki beberapa catatan penting dalam menulis hasil penelitian yang efektif. Dalam materi tersebut membicarakan bagaimana makalah penelitian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan mendapatkan nilai yang bagus serta bisa lolos ke jurnal publikasi. Materi tersebut tidak membahas bagaimana topik atau judul yang akan diteliti, namun materi tersebut membahas bagaimana kerangka yang efektif dan juga penulisan yang benar ketika menyusun sebuah makalah penelitian. Ada 4 faktor penting dalam penulisan penelitian. Faktor pertama adalah informasi yang akan dimasukkan ke dalam penelitian. Apabila kita ingin mengambil sumber atau penelitian terdahulu, maka tidak diperkenankan menulis atau mengulang informasi terdahulu yang telah dibuat. Faktor kedua, menuliskan organisasi. Maksud organisasi di sini adalah bagaimana menuliskan struktur dari kerangka penelitian tersebut, seperti latar belakang, kemudian judul, kemudian metode, kemudian kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Faktor inilah yang menentukan bagaimana penelitian tersebut dapat lolos ke dalam jurnal publikasi atau tidak. Faktor yang ketiga adalah faktor relevansi. Faktor relevansi dari penelitian tersebut, di mana ketika terdapat 10 metode, maka dipilihlah metode yang relevan dengan judul penelitian yang kita pilih. Dari ke-10 metode tersebut, hanya dipilih satu atau beberapa metode yang sesuai dengan judul penelitian kita. Kemudian faktor yang keempat atau faktor yang terakhir, yaitu menjelaskan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang elegan dan apik, sehingga pembaca dimudahkan dalam memahami isi penelitian. Kemudian, bahasa tersebut juga disusun dengan rapi dan benar, dengan menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah ketentuan yang ada. Ketika pembaca membaca hasil dari penelitian kita, maka itu akan meningkatkan nilai dari apa yang telah kita bikin dan kita buat. Kemudian, menentukan target gaya jurnal yang dipilih serta format yang akan digunakan dalam mempublikasi penelitian kita. Setelah penelitian dibuat, kita pun harus memeriksa kembali apakah metode penelitian yang kita lakukan ataupun beberapa hal yang penting dalam penelitian seperti kesalahan penulisan, kemudian kesalahan penginputan data, itu juga harus kita cek dan kita teliti kembali. Dikarenakan ketika ada kesalahan penulisan ataupun kesalahan dalam memasukkan metode pengambilan sampel, itu akan membuat nilai dari penelitian kita turun, sehingga ada kemungkinan besar penelitian kita tertolak dan tidak diterima oleh jurnal-jurnal yang kita inginkan. Adapun ketika kita telah menyusun penelitian, kita juga harus memeriksa metode. Apakah metode kita sudah pernah digunakan sebelumnya ataupun metode kita belum digunakan sebelumnya. Dan ketika kita menggunakan hipotesis dari dan ketika kita menggunakan hipotesis dari penelitian sebelumnya, kita pun tidak bisa untuk menyalin dan menuliskan kembali apa yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, dikarenakan hal tersebut dapat masuk ke dalam
plagiarisme, dan itu tidak diperkenankan ketika mempublikasi sebuah makalah penelitian. Hanya saja kita bisa mengambil beberapa kalimat atau beberapa topik dari penelitian yang kita lakukan, sehingga kita bisa terhindar dari plagiarisme tersebut. Kemudian, informasi yang diberikan haruslah spesifik dan tidak luas, seperti membentuk corong untuk judul tersebut. Kemudian, disusunlah struktur penelitian yang terjadi seperti metode apa yang digunakan, pendahuluan, latar belakang, dan mengolah apakah penelitian kita cocok dengan sumber terdahulu atau tidak. Dan ketika kita mengambil sumber terdahulu, kita pun memastikan bahwa apa yang kita tulis tidak menjiplak atau tidak melakukan plagiarisme kepada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian diterbitkan wajib meringkas dari studi yang telah dilakukan dan menempatkan angka serta data yang telah dihasilkan. Ketika menulis, kita wajib mengetahui apa yang menjadi hipotesis kita, kemudian pertanyaan penelitian, dan sebagainya. Ketika menyusun penelitian pun, kita wajib menggunakan bahasa yang benar. Ketika menggunakan bahasa Inggris, tidak terlalu diperkenakan menggunakan kalimat bentuk pasif atau bentuk lampau dalam menyusun metode. Diharapkan kalimat tersebut tidak mengisi dari penelitian kita. Kemudian, tata bahasa yang kita gunakan pun harus sesuai dengan kaidah yang ada dan tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang tidak diperkenankan. Kemudian, penelitian yang dilakukan haruslah penelitian yang tepat dan berdasarkan informasi dari jurnal dan sumber terpercaya. Topik yang dibuat disesuaikan dengan tujuan kita. Misalkan ketika kita ingin membuat topik tentang kesehatan, maka kita akan membuat jurnal juga yang mengenai kesehatan. Atau kita membuat topik tentang nuklir atau energi nuklir, maka kita akan membuat topik juga tentang energi nuklir. Dan ketika kita mengutip sebuah jurnal, juga kita mengutip jurnal apa yang telah kita rencanakan. Misalkan kita akan mengambil topik kesehatan, kita bisa mengambil topiknya yaitu tentang pandemi COVID-19, kemudian cara mencuci tangan, kemudian cara menjaga agar daya tahan tubuh kita bisa kuat meskipun kita dihadang oleh badai pandemi ini. Dalam penulisan juga dipastikan bahwa kita telah menggunakan bahasa yang sesuai seperti apa yang telah saya katakan tadi, bahasa yang sesuai dan mudah dipahami. Dan ketika penyusunan telah selesai, maka kita wajib memeriksa apakah ada kesalahan dalam penulisan atau kesalahan dalam penginputan data. Dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan dan juga penginputan data, itu bisa menjadi nilai buruk atau nilai negatif dari penelitian kita. Ketika kita salah menginput satu data saja, itu bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kita menginput data orang yang terkena COVID-19 dan data tersebut adalah data yang salah dikarenakan kita menginginkan data tersebut adalah data di wilayah DKI Jakarta. Namun kita mengambilnya malah di wilayah Jawa Barat. Hal itu tentu sangat jauh berbeda dan sangat jauh melenceng dari apa yang kita inginkan. Dan hal-hal itu harus kita hindarkan dalam membuat sebuah rancangan penelitian ini. Dan beberapa hal tadi itulah yang bisa membuat jurnal-jurnal kita bisa dipublikasi ke dalam publikasi yang terpercaya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.